Demikian adalah profil singkat Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, hadratil mustasyarin, hadratil asai syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah al-mu'tabarah, al-mukarram Kiai Haji Amin Dimyati Rais Syuriyah PWNU, athalallahu baqa'ah fi sihatin wa afiyah, al-mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Muhsin Rais Syuriyah PCNU Banyuasin, a'azzahullah bi'izzih, Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Qaharuddin Tanfidiyah ini Banyuasin, akramahullah bikaromih, Kiai Haji Nur Salim Khatib PWNU Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak Antoni Yuzan, ini nggak ada kiainya, nggak ada kiainya nih. Kiai Haji gitu ya, Antoni Yuzan, anggota DPR D1 dari Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Hernu Ruspriyadi, calon DPR RI, Sayyidil Habib Abdullah Asad Basyaibah, akramakumullah, Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU Sulsel, dan para tokoh masyarakat yang tidak saya sebut namanya, para ketua cabang NU yang hadir dari Muba, Muara Enim ya, Muba, Muara Enim, Indralaya, Oku Timur, Oki, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor Pagar Nusa, Jam'iyatul Turqil Mu'tabarah, Jam'iyatul Qurra Hufad, ISNU, Pergunu, Ibnu PPNU, Ishari kalau ada, para pejabat pemerintah, Pak Camat ya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Badan Ramil, dari Kemenag kalau ada, pimpinan kota terpadu mandiri, Yai Zainal Arifin, Sahibul Ma'had Al-Karim, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyul Hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan, apa Bu? Yang dipakai ibu, jadi saya tanya ibu, bapaknya jauh sana. Insan kalimah isim, kata benda, non. Kata kerjanya, fiilnya anas. Adjektifnya kalau maskulin, laki-laki, anis. Kalau feminin, anisah. Anas, anis, anisah, insan, itu asal maknanya harmonis, saling kangen, saling mesra, akur, saling mendukung, saling membutuhkan satu sama lain, namanya insan. Amanah yang paling melekat semenjak kita dilahirkan di muka bumi sampai nanti kita kembali ke hadapan Allah, sebelum agama, sebelum
harta kekayaan jabatan, sebelum ilmu pengetahuan. Amanah yang paling melekat adalah amanah insaniyah. Apa Bu? Berupaya, berjuang mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis, yang akur, yang solid. Akur betul panjenengan Bu, Pak? Alhamdulillah, berarti insan tenanan hari ini. Tapi kalau ada dua tetangga, dua saudara, dua kelompok, dua partai, dua ormas, dua suku sedang konflik, tidak akur, tidak harmonis, itu artinya sedang istirahat jadi insan. Jadi kan sering istirahat jadi insan, sering istirahat jadi insan. Kalau lagi konflik tidak saling menyapa, itu lagi leren jadi insan. Pernah? Sering? Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan toleransi 3 hari 3 malam maksimal. Kalau kita konflik, kalau kita bertengkar, tidak saling nyapa, paling lama 3 hari 3, lebih dari 3 hari bukan insan. Apa? Ya binatang, hewan. Nah, insan ini diberi kepercayaan oleh Allah. Maka kita manusia makhluk yang paling mulia karena kita menerima kepercayaan dari Allah. Pernah ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, alam lah alam, menolak, takut tidak mampu menjalankan. Manusia menerima, kita menerima ini. Kula panjenengan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surat apa? Ayat berapa? Boleh taruh dewa, cari sendiri, pasti ada di Quran. Saya menawarkan kepercayaan kepada langit dan bumi dan gunung. Mau gak nih, kata Allah, saya beri tugas kamu langit, bumi, gunung, saya kasih tugas nih. Gak mau. Langit, gunung, semua alam semesta lah, bumi, gak mau. Ditawari tugas oleh Allah. Manusia lima, kita mau siap. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, mempunyai kecenderungan, potensi. Manusia itu mempunyai potensi kecenderungan zalum, bukan zalim. Apa artinya? Sangat kurang ajar. Kurang ajar pol. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum banget kurang ajar. Jahul, bukan jahil, jahul. Apa artinya? Sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul sangat bodoh. Nah, kita yang punya potensi sangat zalim, sangat bodoh, menerima tugas dari Allah yang oleh langit, bumi, dan gunung ditolak. Pertanyaannya sekarang, tugas apa yang dulu kita terima dari Allah? Pertama, ada amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Ada tugas dari Allah, langsung dari Allah, dari atas, dari langit, dan sangat suci. Apa itu? Agama. Apa Bu? Jadi, agama ini merupakan amanah dari Allah langsung dari langit,
dan sangat suci. Agama itu, agama isinya dua. Tadi berapa? Amanah ada berapa? Ada dua. Agama nomor satu, amanah agama isinya dua. Apa itu? Akidah dan syariah. Paham betul? Kita ini manusia sanggup menerima tugas dari Allah. Tugasnya ada dua. Satu namanya agama. Agama ada dua, akidah dan syariah. Alhamdulillah kita orang NU akidahnya jelas, sanadnya jelas, metodenya jelas, terang benderang, yaitu kita ikut madhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Siapa imamnya kita? Jawab Bu, siapa imam kita dalam akidah? Abul Hasan Ali Al-Ash'ari. Wafat tahun 320 Hijriah. Beliaulah yang mempunyai metode manhaj menggabungkan antara nas, Quran, hadis dan akal. Tidak Quran saja, tapi Quran dan hadis. Tidak Quran dan hadis saja, akal, logika, mantik pun dipakai. Lahirlah dengan gabungan antara akal, antara Quran, hadis dan akal, lahir sifat 20. Apa tidak? Jawab, apa tidak sifat 20? Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Jumlahnya ini nggak pernah ngaji ya? Oh, juga nggak mau jawab. Sifat yang wajib bagi Allah berapa? Nomor 1. Jawab Bu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup. Itu gagasannya Imam Ash'ari. Kalau tidak ada Imam Ash'ari, nggak ada sifat 20 itu. Kemudian kita ingin menyapa Gusti Allah, gimana kalau nggak tahu sifatnya? Mau nyapa tuh nggak tahu, mau Gusti Allah nggak kelihatan. Yang kita sapa sifatnya, yang kita kenal sifatnya. Zatnya kita nggak tahu, sifatnya kita harus tahu. Ada 20, paham betul? Nah ini siapa? Manhajnya siapa? Metodenya siapa? Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari. Paham betul? Apa kedurennya? Kedurennya? Ganti cerita neraka, saudara itu bukan nakil. Imam Ash'ari nulis kitab banyak. Hanya yang saya hafal Maqalatul Islamiyin, Ar-Risalah ila Ahli Taghr, Al-Lumah, Al-Ibanah. Punya murid namanya Imam Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Karangan kitabnya At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz. Al-Baqillani punya murid Imam Abdul Malik, Imamul Haramain Al-Juwaini. Karangannya Latiful Isyarat, Al-Arba'in Fusuluddin, Ghiyatul Umam. Imam Haramain punya murid Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Karangannya banyak. Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Bidayul Hidayah, Minhajul Abidin, Antiqad Al-Iqtisad fil I'tiqad, Ijamul Amfi Ilmil Kalam, Mishkatul Anwar, Al-Manhur Ahli, Hikmatul Makhluqatillah, Ihya Ulumuddin, dan masih banyak lagi. Imam Ghazali punya murid Imam Abdul Karim Asy-Syahristani. Karangannya Al-Milal wan Nihal, Nihayatul Ibdad fi Ilmil Kalam. Syahristani punya murid Muhammad bin Umar Fakhrul Razi. Karangannya kata Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 5 jilid, Tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid,
Imam Razi punya murid Imam Abduddin Al-Iji, karangan kitabnya namanya Al-Mawaqif 7 jilid. Al-Mawaqif punya murid, Al-Iji punya murid Imam Abdullah As-Sanusi, karangannya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, karangannya Jauhar Tauhid, sudah terjemah oleh Kiai Soleh Semarang Darat. Jauhar Tauhid. Al-Baijuri punya murid Syekh Ahmad Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat, karangannya Fathul Arifin, wafat di Mekah. Khotib Sambas punya murid Muhammad Nawawi Banten. Abdus Somad Palembang, wafatnya di Patani di Thailand, wafatnya kuburannya Abdus Somad Palembang. Siapa lagi? Mahfud Termas. Nanti Mahfud Termas punya murid Khalil Bangkalan Madura. Khalil Bangkalan punya murid Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ki Hashim punya putra Wahid Hashim, anggota tim inti persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno, Pak Hatta, Haji Agus Salim, Kami Zakir, Wahid Hashim. Menang Marimis, Abdul Kusno. Wahid Hashim punya putra Abdurrahman Wahid Gusdur, Persibul Indonesia. Jadi kita ikut imam, kita ikut NU, ikut Mbah Hasyim Asy'ari, berarti kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Asy'ari muridnya Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Imam Abu Hasyim Al-Jubai. Abu Hasyim muridnya Imam Ibn Abdul Hudal Al-Allaf. Al-Allaf muridnya Imam Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid muridnya Imam Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya Imam Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua, bukan istri Fatimah. Fatimah meninggal, nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya putra Muhammad pinter, tidak berpolitik. Kalau anaknya Fatimah, Hasan Hussein berpolitik, aktif di politik lah. Kalau Muhammad enggak, keilmuan saja, maka muridnya menjadi ulama-ulama. Ya, Imam Muhammad yang muridnya Sayyidina Ali putranya. Jadi kita ikut Imam Asy'ari sama dengan kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap buatan jadi NU. Mantap buatan. Kita ikut Gus Dur, berarti kita ikut Imam Asy'ari. Kita ikut Imam Asy'ari, berarti kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari sini harus hafal nih apa yang saya terangkan nih, apa enggak? Sarapannya ampas kelapa. Sarapan itu telur, susu, madu, campur jahe. Itu cerdas otaknya. Sarapannya ampas kelapa, Masya Allah. Kalau makan, sayur-sayurnya harus ada. Apalagi ikan atau ayam atau daging harus ada. Bar makan, buah-buahan harus ada. Pisang boleh, jeruk boleh, apel monggo, anggur ya silakan. Nanti otaknya cerdas. Oh, sarapan ikan asin, ampas kelapa, Masya Allah. Mantap nggak ikut Nahdlatul Ulama? Berarti ikut akidahnya jelas. Ya. Imam Asy'ari baca Quran dari awal sampai akhir. Jenengan kan macam orang dipilih tuh ya, dipilih kan Yasin, Tabarok, Waqiah, dah. Yang paling hafal Qulhu, Falaq, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Ayat Kursi, Lillahi ma fis samawat, La ilaha illallah, Muhammad, Allah sholli, Abdullah sallallahu alaihi wasallam makhlukat, Allah, Al-Fatihah, berkat.
Tapi berkat itu punya khasiat luar biasa. Nyun sewu kalau mboten sombong. Ayah saya itu ya tukang golek berkat lah. Diundang sering datang sini. Waktu itu belum ada amplop, belum zaman ada amplop, tahun 60-an nggak ada amplop. Adanya berkat. Sak cepung gede. Dimakan oleh anaknya 5, laki-laki semua. Kakak saya namanya Ja'far, adik saya Mustafa Akil, ada lagi Ahsin, ada lagi Ni'am, namanya Ni'am Allah paling kecil. Anak 5 ini makan berkat terus. Alhamdulillah. Ya orang bodoh-bodoh banget tuh lumayan. Gak bodoh-bodoh banget lumayan. Kakak saya Ketua Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Adik saya Mustafa Akil, Rois Syura PBNU. Salah satu Rois Syura PBNU. Kalau saya udah bodol, kalau saya udah bodolan. Adik saya masih Rois Syura. Adik lagi sudah meninggal. Yang paling kecil Ni'amullah Keluaran Al-Azhar Mesir. Lumayan lah daripada sepi lah. Itu karena dikasih makan berkat ya men. Kalau anak dikasih makan uang markup proyek, manipulasi anggaran, melipat-lipat uang negara, jangan harap anak menjadi orang benar. Paham betul? Dipakani duit korupsi anaknya supaya benar, nggak mungkin, nggak mungkin. Dipakai duit oleh ngapusi, oleh nyolong, oleh bohongi orang, bohongi teman, dimakan oleh anak, anaknya pengen jadi benar, nggak mungkin. Paham boten? Jadi panjenengan kalau ngasih berarti gua berarti Pak sekolah ini ya. Pak sekolah ini namanya. Itu nama kota di Libanon, kota Asqalan. Ada ulama terkenal namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahi Sahih Al-Bukhari. Makomnya di daerah Fustat dekat dengan kuburan Imam Syafi'i. Dekat dengan kuburan Imam Syafi'i, kuburannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ahli hadis mensyarahi Bukhari, namanya Fathul Bari, 14 jilid. Bukhari tadi 2 jilid Bukharinya disyarah oleh Imam Asqalani menjadi 14 jilid. Ini Pak Bupati harus ziarah ke Mesir. Mustasyar PCNU harus rajin ziarah kubur. Ziarah kubur itu komunikasi antara kita yang masih parsial, ruh kita masih parsial, komunikasi dengan ruhnya orang-orang soleh yang sudah universal. Kalau paham tau ya, ziarah kubur artinya kita ziarah kubur ke aulia, ulama, karena kita ini masih ruh kita masih parsial, komunikasi dengan roh yang sudah universal. Moga-moga kalau kita meninggal dunia bisa bergabung dengan roh universal. Kalau yang meninggal dunia jelek bergabung dengan roh universal, rohnya para anbiya, para aulia, tidak bisa. Mau kembali ke dunia lagi tidak bisa. Akhirnya bahasa Jawa apa? Gentayangan. Ya, secara filosofinya begitu. Jadi orang yang matinya su'ul khotimah, yang matinya jelek, mau bergabung dengan roh universal tidak bisa, mau kembali lagi ke dunia tidak bisa, akhirnya tersiksa di sana. Kalau kita orang soleh ini insya Allah matinya akan bergabung dengan roh universal. Mau dipanjirkan ini ya Allah. Bon. Imam Asy'ari membaca Quran bola bali, itu macam bola bali berulang kali. Ternyata di Quran
tidak ada ayat yang terang-terangan secara eksplisit mengatakan bahwa Allah itu ada. Betul kan tidak Quran ini? Kalau tahu macam Quran nak, jangan lah ya, tahu macam Quran. Jangan nanti macam betul. Semua itu hafal, bukan hafal sih, baca lah dari awal akhir. Sering baca Quran betul. Kalau kita baca Quran, tidak akan kita temui ayat Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten? Nggak ada. Yang ada Innallaha sami'un basir, melihat mendengar, alimul qadir, mengetahui dan berkuasa, azizul ghafurur rahman rahim. Gitu ya. Innallaha wujud. Ada enggak? Oh berani jawab enggak? Pernah baca Quran bu? Pernah? Semua ya, setahun baru khatam setahun. Imam Asy'ari dengan akalnya yang cerdas menetapkan bahwa sifat wujud, sifatnya Allah nomor berapa? Nomor 1. Di Qurannya nggak ada. Imam Asy'ari berani mengatakan sifat Allah nomor 1 sifat wujud. Malah sifat kudrah, iradah, sama basar nomor 7, 10. Gimana? Menurut Imam Asy'ari, dengarkan, mau ketemu ya, mau ketemu. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Kita ini, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Paham betul? Kalau nggak mau ngaji ini, ngaji soal nakal lah, bukan nakir lah. Sedangkan cinta bukan nakir, bukan suratul mustaqim, sedangkan ngaji orang-orang munggah-munggah. Mungkar nakir itu sudah dikerjain Abu Nawas bu. Waktu Abu Nawas mau mati, pesen kalau anaknya, kalau saya mati jangan dibungkus kain kafan yang baru, jangan. Cari kain kafan terus sobek-sobek, busuk, terus mambu ambrol. Nurut anak ini. Begitu bapaknya meninggal, cari kain kafan sudah ambrol, masukkan ke kuburan. Mungkar nakir datang mau nanya marroh buka, kaget mungkar nakir. Ini orang mati udah lama ini, udah pernah saya tanya ini, balik lagi nggak ditanya. Supaya gampang nih, supaya gampang. Ada kata ganti, pronoun kata ganti. Aku, anak bahasa Arabnya. Aku apa? Anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Silahkan dipakai. Aku Said, aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Hasan, aku Zainab, aku Fatimah. Monggo dipakai. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Jadi anak itu Tuhan bu, aku itu Tuhan. Bukan aku Fatimah, bukan aku Zainab, bukan. Aku siapa? Aku Tuhan. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Kalian paham mulai ini? Tidak ada aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Toto, aku gak ada udah. Aku Zainab, aku Fatimah, gak ada sudah. Tinggal aku Allah. Maka yang sesungguhnya aku siapa? Kalau gitu yang sesungguhnya ada siapa?
kita ini semua pinjam. Kita ngomong aku Said, aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Zainab. Pinjam itu. Berapa tahun minta pinjemnya? Jawab. Berapa tahun mau pinjemin, berapa tahun? Enggak jawab ya, Masya Allah. Sampai ngomong aku itu mau berapa tahun, ngomong aku Zainab, aku Tuti, mau berapa tahun pakai aku. Gak berani, 200 tahun. Uyung-uyung nang dipan. Yang sesungguhnya aku Allah. Kita ini hanya pinjam. Berarti yang sebenar-benarnya ada siapa? Allah. Begitu pula engkau. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Toto, engkau Solikin, engkau Zainab, engkau Tuti, engkau Dian. Mati kabeh, mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Ya anta itu Tuhan, anta itu. Anta itu Tuhan, engkau itu Tuhan. Artinya tidak ada engkau kecuali engkau. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Engkau siapa? Engkau sampean paling 70-80 tahun paling. Begitu pula huwa dia. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Fatimah, dia Tuti, mati kabeh, mati semua. Tinggal dia Allah yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Solikin, dia Fatimah, mati kabeh wis. Tinggal dia siapa? Maka Imam Asy'ari menetapkan bahwa nomor satu sifat Allah adalah padahal boten wonten tidak ada di Qur'annya. Kalau orang pahami ya insyaallah. Di Quran tidak ada innallaha wujud. Allah itu wujud, gak ada. Tapi Imam Asy'ari mengatakan nomor satu sifat Allah wujud. Malah sifat kudrah iradah nomor 7 10. Padahal Qur'annya ada itu. Qadirun, Sami'un, Basirun, Hayyun, Qayyum. Dia betul? Ya tidak. Oh, mantap dengan akidah Imam Asy'ari. Yang kedua, agama adalah syariat. Syariat kita ikut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abbas bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Allah nggak tahu ya. Siapa itu? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Imam Syafi'i. Ini nggak pernah ngaji ini, nggak pernah ya? Nggak pernah ngaji kayak gini jadi ya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah di Ghazah, Palestina, yang sekarang sering dibom oleh Israel. Imam Syafi'i di situ. Wafat di Kairo, Mesir, di daerah Fustot, dusun Fustot namanya, dekat dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh. Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Memahami syarat Islam harus paham Al-Quran. Tapi tidak cukup dengan Quran, harus paham hadis. Tidak cukup Quran dan hadis, akal harus dipakai. Akalnya ulama bukan akal sampean. Paham tidak? Akalnya ulama ada dua. Ada akal rame-rame sepakat, namanya apa? Namanya ijma, konsensus. Ada akal sendiri-sendiri individual, namanya kias analogi. Makanya lain-lain kali kalau pengajian yang laki-laki dekat saya sini atau di Paro lah, ini akhirnya jauh banget. Paham Islam itu tidak cukup dengan Quran. Quran ya pasti harus melalui Quran dulu.
harus juga paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat. Contoh ini satu sholat saja. Contohnya sholat saja. Aqimus sholat, aqimus sholat, yuqimunas sholat, aqamus sholat, aqimis sholat, wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Quran itu. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat yang wajib itu. Namanya apa sholat itu? Di Quran ada tidak? Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran? Gak bisa jawab, gak bisa jawab. Quran tidak menjelaskan bahwa sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Coba segitu pentingnya apa? Kalau penting banget kan? Quran gak menjelaskan tuh. Wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Adanya di hadis qala Rasulullah SAW, furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Hadis, bukan Quran, bukan. Maka ingin paham Islam harus Quran dan sudah paham Quran, sudah paham hadis, masih belum tahu caranya sholat. Piye cara sholat? Gimana caranya sholat? Nah, Quran tidak menjelaskan, hadis tidak menjelaskan, akalnya ulama yang menjelaskan. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukunya sholat 17, takbiratul ihram nomor 1, an-niyah nomor 2, al-qiyamu berdiri nomor 3, qiraatul fatihah dibaca fatihah nomor 4, ar-ruku' nomor 5, al-tuma'in nomor 6, al-i'tidal nomor 7, dan seterusnya. Rukunya sholat 17. Quran itu? Hadis? Saya tanya lagi, sekali lagi, saya ulangi. Rukunya sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Yang kedua, Quran itu, hadis itu pendapat ijma'ul ulama, kesepakatan para paham buatan. Jadi kalau ada orang tidak ikut ulama, gak akan bisa sholat. Misalnya ada orang sholat, belajar dari Quran dan hadis, bisa sholat enggak? Gak bisa, gak bisa. Walaupun dia ngaku, saya sholat belajar langsung dari Quran hadis, wallahi bohong. Itu bisa sholat dari ayahnya, dari ibunya, dari imam musola di sebelah rumah. Nanti imam musola dari kiainya, atau bapaknya dari gurunya, dari kiainya, mentoknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik gurunya namanya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah gurunya namanya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid, gurunya siapa? Sahabat Zaid. Gurunya sahabat Zaid siapa? Ya Rasulullah, sahabat. Ya Rasulullah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah SAW. Paham tidak? Kalau kita tidak ikut Imam Syafi'i, misalkan contohnya ada 4 imam kan? Kalau kita ikut Imam Syafi'i, kita tidak tahu rukunnya sholat itu berapa. Syaratnya sholat ada 6. Islam, balik, berakal, nutupi aurat, masuk waktu, suci dah, hadas kecil, hadas kabir. Itu dari mana itu? Dari Imam Syafi'i. Paham betul? Yang nomor 4, akal individual. Akal ulama dewe-dewe. Namanya kias. Contoh saja ini. Ini kalau mau paham begini 2 tahun. Ini saya sampaikan supaya mantap berilmu, supaya mantap berahli sunnah jamaah. Suruh paham sih nggak mungkin paham, hanya supaya mantap dulu. Yang nomor 4, kias. Kalau
kita nggak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh, narkoba halal apa haram? Oh, berani haram kan di Quran ada? Di Quran ada narkoba haram. Di Quran ada? Oh, berani-berani mengatakan ada. Inna sabu haramatan. Di hadis wonten aku berani mengharamkan. Itu pakai kias namanya. Kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Faktanya narkoba ini memabukkan. Kalau mabukkan berarti Pak sama dengan khamr. Khamr di Quran ada haram. Innamal khamru wal maisir wal ansawazam rijsum min amali syaitan. Khamr haram di Quran khamr. Dan narkoba dikiaskan dengan khamr. Maka hadza muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan berarti masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Fahadha haram. Paham betul? Yang kedua, kias aulawi. Apa? Nempeleng ayah ibu, boleh enggak? Mukul ayah ibu, boleh enggak? Quran tidak melarang. Kan malah melarang sampean. Quran nggak melarang, enggak. Cari aturannya, nggak ada. Yang ada di Quran, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak orang tua ayah ibu. Kalau gitu, kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelengnya aja. Kalau nggak pakai kias, kalau pakai kias begini. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih mukul, namanya fabil aula, lebih-lebih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Ayo, yang dilarang oleh Allah apa ini? Jangan mendekati zina. Apa yang dilarang ini? Mendekati. Jangan dekati zina. Zinanya mendekati haram. Zinanya haram. Oh, nggak jawab. Jawabnya lebih-lebih tuh. Mendekati haram. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Zinanya lebih-lebih. Namanya kias aulawi. Kias ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jabir, Sikroi, Tamtini, Kintobi, Syahdi, Iqna'i. Kalau mau diperdalam seperti itu. Oh, jadi kita ikut Imam Syafi'i dalam syariah, mantap tidak? Kata Syafi'i, kita paham agama Islam syariat itu harus berlandaskan Quran dan hadis. Quran saja tidak cukup, hadis saja tidak cukup. Quran hadis pun tidak cukup. Akal harus dipakai. Akal ada 2, akal kolektif dan akal individual. Akal kolektif namanya ijma, akal individual namanya ya. Paham pun paham. Awas kalau nggak paham, ibu ya. Ngaji ini bu kesini tenaga, duduk 3 jam, uang keluar kesini kan pakai uang kan, pakai sepeda motor minimal sepeda motor bensin. Tenaga 3 jam, waktu kebuang, ya kebuang kan. Maunya dari ke pasar dagang, duduk di sini. Kalau tidak dapat, kalau tidak ada pulang dapat ilmu, percuma bu, percuma. Sayang. Waktu kebuang, tenaga kebuang, duit keluar beli bensin sepeda motor, minimal atau mobil. Kalau pulang nggak dapat ilmu, sayang banget bu. Jadi paham betul, paham tidak? Itu amanah yang pertama. Amanah yang kedua adalah amanah insaniyah, amanah yang bersifat manusiawi. Ada 2, 1 thaqafah, 2
hadharah. Satu apa namanya? Ayo kita membangun masyarakat yang cerdas, yang sehat, yang berakhlak. Nah, ini takofa namanya. Apa namanya? Takofa. Ada orang pinter, akhlaknya baik, ibadah, disiplin, tertib hukum. Namanya orang itu mutakof. Apa namanya? Telah berhasil mencapai takofa. Atau desa atau Banyuasin, masyarakatnya sarjana-sarjana rata-rata, moralnya, akhlaknya baik, tertib, sadar hukum. Namanya masyarakat Banyuasin mutakof. Apa namanya? Ayo pendidikan kita dorong, Pak Bupati. Kita sudah ketinggalan jauh ketinggalan. Kita sudah korban kemajuan teknologi. Ya Allah, HP ini HP isinya luar biasa, bagus. Namanya apa namanya? Google. Kita tidak butuh kitab berjilid-jilid, lemari beberapa lemari, puluhan lemari, enggak, sudah kuno itu. Ya, kayak Zainal, ini panjangan damel perpustakaan, sudah kuno itu. Lemari jejer, buku kitab, kuno itu. Di Google ada semua tafsir, semua hadis, semua fikih, ilmu kalam, tarikh, filsafat Islam, tasawuf, ada semua di sini. Mau cara? Bukunya saya, karangannya saya ada di sini. Disertai saya waktu saya doktor dan saya magister. Nama saya ada, nama Gus Dur ada, nama Wali Songo ada semua di sini. Apalagi imam-imam yang terkenal. Nama Wali Songo ada, nama Prabu Kian Santang, Walang Sungsang, Rara Santang, Subang Larang, tokoh-tokoh Cirebon itu ada di sini. Ya Allah, namanya anak saya ada. Anak saya sudah doktor psikologi, perbandingan psikologi Islam dan Yahudi. Psikolognya Imam Ghazali dengan Abraham Maslow. Ya, doktornya itu disertasinya. Terus dibaca oleh orang-orang pinter, pernah ceramah di Mahkamah Agung, pernah ceramah di Lemhanas. Anak saya, tapi sekarang sudah masuk ke Google. Namanya Dr. Rihab Said Akhil. Rihab, ada di Google cari. Rihab Said Akhil. Walhasil, Google itu manfaat tidak? Kemana saja kita pergi mengikuti berita bisa. Tidak harus lihat TV, berhenti enggak? Di mobil lihat TV apa saja ada, TV On ada, Metro ada, berita Sambo, berita Teddy Minahasa, berita Kanjuruhan, berita apa saja, berita siapa? Mantu yang zina dengan mertuanya, siapa itu namanya? Ada. Beritanya bagus, harga bensin berapa naik turun, rupiah sekarang berapa, dengan kurs dolar berapa, penting kan, penting betul. Tapi madorotnya juga besar. Di sela-sela berita ada iklan obat kuat. Gak apa-apa. Iklan obat kuat gak apa-apa. Tapi gambarnya menjijikkan. Menjijikkan betul. Tenang, apa senang. Ini delok film porno, seneng apa benci? Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Orang yang sudah imannya kuat, mencintai iman, tidak akan macam-macam. Orang yang cinta iman betul. Imannya kuat enggak? Kalau imannya kuat pasti
wa karroha ilaikumul kufra, benci kekufuran, benci kemurtadan. Benci buatan dengan kufur? Tanya saya terjawab, benci tidak dengan kekufuran. Gak mungkin kita murtad, gak mungkin ya. Gak mungkin kita murtad, diiming-imingi duit, diiming-imingi jabatan, keluar dari Islam mau? Diiming perempuan saya, itu perempuannya. Diiming pemuda ganteng, diiming perempuan cantik, tapi kamu keluar dari Islam, siap, betul? Berarti kita benci kekufuran. Yang kedua, kalau kita imannya tebal, wal fusuqa wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa, benci kefasikan. Benci tidak? Jawab, benci tidak? Apa kefasikan itu? Kefasikan itu adalah kejahatan dalam hati, muhlikat. Namanya apa? Muhlikat. Takabur, sombong, egois, hikad, dendam, hasud, iri, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, suudzon, ujub, merasa paling hebat, fitnah, adu domba, menyebarkan kebohongan. Ini namanya sifat-sifat fasik. Benci boten? Pernah ngelakoni tidak? Orang jawab ya, orang jawab ya. Hasud, takabur, dengki, suudzon, menyebarkan fitnah, adu domba, apalagi kebencian, permusuhan. Benci boten dengan sifat-sifat itu? Pernah ngelakoni enggak? Tenang enggak? Boten nanti tukaran? Enggak pernah tukaran? Enggak pernah benci orang? Enggak pernah hasud? Pernah? Kalau orang sudah cinta iman, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kalau orang imannya kuat, adalah hatinya kuat, pasti wa karraha ilaikumul kufra, benci kekufuran, wal fusuqa, benci kefasikan. Ayo dia dijauhi Bu ya, dijauhi ya, ditinggalkan ya. Yang kemarin masih hasud, buang mulai besok. Yang kemarin masih punya sifat iri, dengki dengan tetangga, buang. Itu fasikan itu. Tangganya bisa beli mobil, sini benci. Tinggal beli mobil sendiri aja kok, malah benci malah. Tangga punya mobil, kita punya mobil, itu aja kok, gak usah benci lah. Tetangga anaknya pinter, kita bodoh, benci. Enggak. Punya anak pinter, kita harus punya anak pinter. Tetangga anaknya diangkat jadi pejabat, jadi pegawai negeri, anak kita tidak, benci. Tidak, anak jadi pegawai negeri, anak kita jadi pegawai negeri, itu aja. Paham betul? Jadi kefasikan itu ya namanya muhlikat, apa? Ektas negatif, perkara-perkara yang menghancurkan kita, yang merusak kita, dari muhlikat. Kalau hal yang positif, yang baik, namanya munjiat, apa? Sabar, tawadu, qanaah, terima, tawakal, ridho, bersyukur, mahabbah, saling mencintai. Ini namanya apa namanya? Sudah lupa ya, Masya Allah. Apa namanya? Munjiat. Kalau dengki, hasud, dendam, permusuhan namanya muhlikat. Ayo, mulai besok hati kita isinya harus apa? Apa isinya? Hati kita sabar, tawadu, qanaah, tawakal, ridho, syukur, mahabbah dengan sesama, cinta dengan sesama. Siap? Buang itu hasud, dengki, permusuhan, kebencian sesama, fitnah, menyebarkan berita bohong, menuduh yang enggak, buang itu semuanya. Siap? Awas kalau ada yang masih, itu namanya benci kefasikan. Yang ketiga, kalau orang imannya kuat, wal isyan,
benci kemaksiatan. Panjang benci kemaksiatan, sing gede-gede saya sebutkan yang besar-besar. Membunuh, minum arak, mencuri yang sampai jumlah besar, korupsi atau jumlah besar, zina, benci nih, benci. Pernah ngelakoni? Nggak pernah? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita hidup di tengah-tengah era zaman yang isinya kayak gitu. Di medsos ini isinya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Isinya ini. Di samping ilmu pengetahuan, mari kita jaga anak kita. Silahkan di luar gegeran, narkoba, tawuran, perkosaan. Di dalam pesantren tidak boleh ketularan. Siap? Ono dongenge Nabi Musa. Dan dongeng lu aja mau dongeng tok diambil hikmah dari dongeng itu. Dongeng Nabi Musa beripun? Dongeng Nabi Musa gimana? Musa bayi dibuang di sungai, gitu ya, oleh ibunya, dihanyutkan di sungai Nil, ditemu oleh istrinya Fir'aun, namanya Siti Asia, dibawa pulang ke istana, lapor sama suaminya, saya nemu bayi laki-laki ganteng, kita pelihara ya. Yowis, pelihara. Dah, ringkas cerita ini. Dongeng harus ambil hikmahnya, bukan yang dongeng. Musa sejak melek matanya, sejak mulai berakal, jadi anak-anak, remaja, pemuda, hidup di dalam rumah istana yang isinya kufur, fasik, maksiat. Istana Fir'aun isinya apa isinya? Kufur, fasik, maksiat. Tarik perut, minum-minum, mabok, zina, ning jerone omahe Fir'aun. Musa sejak kecil di situ. Nah, panjenengan, kalau panjenengan belum kira-kira, kalau kita gimana kira-kira? Kita hidup sejak kecil di dalam rumah keluarga yang isinya kufur, fasik, maksiat. Kira-kira kita ketularan nggak kira-kira? Musa ketularan betul? Nabi Musa benci kekufuran, benci kefasikan, benci maksiat. Ya Allah, padahal hidup sejak bayi, sejak lahir bayi di dalam tengah-tengah situasi seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Musa dididik ruhaninya oleh seorang perempuan, Siti Asia, imro'atun mu'minah sholihah mukhlisah. Karena Nabi Musa dididik oleh seorang ibu yang mukmin, yang beribadah, yang ikhlas, maka Musa tidak ketularan situasi yang ada di situ. Nah, sekarang sama. Panjenengan dua anak di pondokan pesantren kan, titip pada kiai, insya Allah kiai didik anak panjenengan ikhlas dengan akhlak yang mulia, ruhannya dipelihara, ruhannya ikhlas, kiai didiknya diberi contoh qudwah hasanah, insya Allah anak panjenengan benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Paham betul? Silakan di luar sana geng motor, kenakalan, perkosaan, narkoba, tawuran. Di dalam pesantren santri tidak akan ketularan itu. Kenapa? Karena didik oleh kiai bagaikan Siti Asia. Satu-satunya jalan menyelamatkan anak dipesantrenkan, ganjar lain. Maka pesantrennya pun harus maju, harus ada SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, supaya ngasih wadah, ngasih tempat yang mau sekolah SMP, SMA di pesantren. Paham betul? Jadi di sini ada apa? Sanawiyah aliyah. Harus ada SMP, SMK juga, supaya anak-anak yang mau sekolah umum di pesantren ada. Satu-satunya jalan agar anak kita seperti panjenengan, anak kita koyo kita, apa? Benci kufur, benci fasik, benci kemaksiatan. Satu-satunya jalan masukkan pesantren. Percaya betul? Gak percaya silakan, gak percaya.
Tapi sudah bukti masuk pesantren, insya Allah akhlak yang mulia, benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Ya wonten ada alumni pesantren nakal ya ono, keluar pesantren nakal ya wonten nggih. Ya 1, 2, 3, 4 ya 10, 20, 30 lah. Boten, enggak. Secara keseluruhan, wabil umum, keluar pesantren, insya Allah akhlak yang mulia. Insya Allah, boten bakal kafir, boten bakal murtad, keluar pesantren, boten bakal fasik, tukang adu domba, tukang bikin fitnah, tukang bikin menyebarkan berita bohong, enggak kalau keluar pesantren. Dan tidak akan berzina, membunuh, minum arak, nyolong, boten bakal. Insya Allah, kalau keluar pesan, monggo panjenengan anak-anaknya di pesantren. Nah, saya dengar orang sini banyak Lirboyo jelas pesantren yang sudah bukti nyata alumninya orang-orang hebat. Kiai Maimun Zubair almarhum Lirboyo, Kiai Mustafa Bisri Lirboyo, Kiai Mahrus jadi menantunya, mondok jadi menantunya kiainya. Ayah saya Lirboyo, saya Lirboyo, insya Allah Lirboyo. Ini contoh-contoh kiai besarnya, paham betul? Itu namanya apa namanya tadi? Lupa tadi. Apa namanya tadi? Takofah. Apa? Bagaimana membangun masyarakat Banyuasin? Semuanya cerdas, semuanya sadar hukum, disiplin. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Harga martabat manusia itu akhlaknya, Bu, bukan hanya agama. Percaya tidak? Kalau nggak percaya, ada negara namanya Afghanistan. Apa namanya? Dengar di TV sering keluar beritanya, 100% muslim. Satu orang saja non muslim, bukan wonten. Satu orang saja di Afghanistan, Kristen apa Katolik apa Hindu, nggak ada, muslim semuanya. Madhabnya Hanafi, Maturidiyah akidahnya, para penerang Naksabandiyah. Tapi Bu, terdiri dari 7 suku. Terdiri dari 7 suku. Perang saudara sudah 40 tahun. Paten-patenan. Lagi Maulid Nabi dibom, Jumatan dibom, sekolah dibom, masjid dibom, pasar dibom. Presiden apal Quran, presiden apal Quran orangnya. Tuan Al-Azhar Mesir, Profesor Burhanuddin Robbani dipateni, dibunuh. Muslim semua padahal itu. Ingin jalan ke sana, panjang ingin, ayo Mesir ke sana yuk, jalan-jalan yuk, bawa anak, bawa cucu, ayo ke sana yuk. Sekarang yang lagi menang Taliban namanya. Biduan perempuan bunuh. Kenapa? Perempuan haram nyanyi. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh tidak haram. Penyanyi perempuan joget bunuh, haram nyanyi joget perempuan. Jadi membunuh nggak haram, nyanyi. Tuh, Afghanistan ingin jalannya ke sana. Sebaliknya Bu, Jepang agamanya namanya Shinto, bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha. Shinto agamanya, tapi orangnya ramah, disiplin, bersih, gak ada copet, gak ada penodong, gak ada jambret, pejabatnya gak ada korupsi, kota Tokyo gak ada polisi, supir sadar, masing-masing sadar dengan aturan, gak ada polisi, supir tertib dewe-dewe. Saya jalan malam, saya udah 4 kali ke Jepang. Malam-malam jalan gak ada rasa takut, tenang, aman, nyaman, tentrem. Ingin gak jalan ke Jepang? Ingin. Tuh, padahal bukan orang Islam ada. Jadi agama apa akhlak yang paling penting? Akhlak. Jangan sampai di Banyuasin, jangan sampai. Mau kemana? Mau ke Banyuasin. Oh, alhamdulillah, saya tenang. Aman, gak akan ada apa-apa. Saya jalan ke Banyuasin. Orangnya baik-baik kok. Gak bisa keluar, gak banyak orang di sana.
Jangan sampai sebaliknya, mau kemana? Ke Banyuasin, nggak nanya agamanya apa, nggak nanya ormasnya apa, NU atau bukan, nggak. Hati-hati Banyuasin, hati-hati. Saya pernah ke sana, sholat sepatu hilang. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai. Paham tidak? Paham tidak? Jangan sampai, hati-hati ke Banyuasin. Kira-kira gitu. Jadi berarti yang dina itu agama apa akhlak? Akhlak. Sampai di tonggo sebelah lor, Pak Haji, ahli sholat di masjid, rajin sholat di masjid, tapi cerewet, galak, medit, sombong, kasar, seneng tidak? Sampai di tonggo sebelah kidul, Kristen, Cina, tapi ramah, santun, penolong, seneng tidak? Nah ini akhlak, bukan agama, akhlak. Paham tidak? Mari. Apalagi agamanya Islam, madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, akhlaknya itu namanya takofah namanya. Itu satu. Yang kedua, hadoroh. Apa hadoroh itu? Welfare, sejahtera. Di perintah Allah, Pak. Perintah agama ini. Kita harus membangun kehidupan yang mapan, yang sejahtera. Kasarnya, bukan kasarannya kan? Kasarannya. Cari ilmu wajib buatan. Pinter berarti wajib. Pinter wajib buatan. Bodoh berarti dosa. Orang bodoh berarti dosa. Nah sekarang sejahtera, kaya, wajib. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Bumi ini dengan segala kekayaannya untuk kamu orang soleh. Wajib digarap, minyak, batu bara, nikel, apalagi boksit, mining, biji besi, tambang-tambang. Milik kita orang Islam yang orang soleh-soleh. Jadi kaya itu wajib, Bu. Paham betul? Paham betul? Ono wong melarat karo sugih podo apike sama-sama baiknya. Orang melarat sholat, orang sugih ya. Orang melarat puasa Ramadan, orang sugih puasa. Orang melarat baca Quran, orang sugih ya. Orang melarat tidak pergi haji, orang sugih. Orang melarat tidak mampu membantu fakir miskin anak yatim, orang sugih. Orang melarat nggak mampu bangun masjid, madrasah atau bangun lembaga pesantren, orang sugih. Baik mana? Makanya melarat itu dosa, melarat itu. Kalau ngelakoni rukun Islam kudu sugih, ngelakoni rukun Islam. Zakat kudu sugih, zakat. Orang melarat tahu zakat, orang melarat nggak pernah zakat. Yang zakat, wakaf, infak, jariah, hibah, nadar, siapa itu? Mau sugih. Haji saben tahun, umroh saben bulan, siapa itu? Orang kaya. Maka kaya itu wajib, melarat itu tenang saya itu. Melarat itu sahabat Utsman, sahabat Utsman bin Affan pernah sodakoh, pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman pernah sedekah gandum pirang karung, nggak tahu berapa karung, yang jelas diangkut oleh 700 onta, 700 cikar, 7 gerobak lah kalau zaman sekarang. Kaya nggak berarti? Kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mireng nama itu, dengar nama itu, waliullah, Sultan Aulia, orang Baghdad, orang Irak, berangkat ke Mesir ziarah kubur ke Imam Syafi'i. Setelah sampai ke sana, melihat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i, dusun Fustot namanya, Kairo, melarat. Masyarakatnya, Syekh Abdul Qadir Jilani
beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai saniki, sampai sekarang rusun banyak, usia banyak gedung-gedung. Kalau orang tulisan gede, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bu, wali, kaya, dermawan. Panjang wali duduk, panjang wali bukan, kaya tidak, roman tidak. Syekh Abil Hasan Asyadili, wali juga, yang punya Hizb Nasr. Rumahnya villa, kendaraannya kereta besar tarik 2 kuda, Alphard, Mercy, BMW, bukan Luxio, Grand Mark, bukan Grand Mark, Luxio, bukan. Pakaiannya mahal, Just Wolf, Dormel, semeter 14 juta, sepatu Hermes 25 juta, kacamata Cartier 40 juta, apalagi pulpennya Montblanc 15 juta, bajunya Christian Dior 7 juta bajunya. Ya Allah, wali tuh kalau begitu penampilannya. Ada yang tanya bu, ada yang tanya, Syekh, antum kan wali, kok mentereng keren, ini gimana? Kayak yang lain kok semprul, nyemprul, kayak yang lain tuh loh. Sarungnya cap gajah duduk, bajunya koko 2 bulan belum dicuci, sorbannya cuma satu-satunya bagian dari Pak Askolani waktu mau calon bupati, nggak pernah beli lagi. Kopiahnya hitam campur coklat. Tas itu tas, kalau yang tas yang wajar itu Gucci 75 juta. Nah kalau kayak itu tasnya ada tulisan pojok Musyawarah Majelis Ulama. Sandale lili, ya Allah. Rokoknya jarum coklat. Apa jawabnya Syekh Abdul Hasyadi? Ada orang ngomong gitu. Apa yang Syekh Abdul Hasyadi? Nah, libasi yakul. Pakaianku bisa ngomong. Jadi pakaianku yang mahal ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai manusia masyarakat, saya kiai kaya, nggak bisa kamu amplopin. Gitu artinya. Kalau kiai pakaiannya mentereng itu artinya saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Kalau ada kiai yang nyemprul, menyedihkan, itu artinya pakaiannya ngomongnya ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Oleh karena itu Kiai Banyuasin harus keren. Itu namanya apa? Namanya hadoroh. Apa namanya? Kalau pinter, tertib, akhlaknya baik namanya lupa sudah. Takofah. Di masalah Banyuasin ya, pinter-pinter, akhlaknya baik, disiplin, jujur-jujur, dan sugih-sugih. Bukan masalah amin, bukan. Ini bukan donga, bukan. Manusia itu punya hawa nafsu. Apa namanya? Ada 2. Kiai-kiai kalau ngaji jangan menjelekkan hawa nafsu. Kiai-kiai kalau ngaji sama orang tua jangan menjelekkan hawa nafsu. Yang gak ada hawa nafsu nggak ada anak. Kalau nggak ada hawa nafsu, punya anak nggak? Jangan dong, anak paling karena hawa nafsu. Hawa nafsu ada 2. 1, ghadabiyah. 2, syahwatiyah. 1 apa? Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi gubernur. Saya harus jadi anggota DPR. Saya harus jadi komandan, ketua, pemimpin, imam, gak mau makmum. Ini datangnya dari nafsu ghadabiyah. Jadi apa namanya? Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi bupati Banyuasin akan saya bangun, niatnya baik,
caranya baik, tujuannya ibtigha amardhatillah, apa? Mencari ridho Allah. Maka nafsu ghadabiyah namanya ganti himmah, apa? Ayo himmah kita bangun. Saya orang NU harus pegang Sumatera Selatan. Sekarang kita punya wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Yang akan datang jawab, Bu. Sekarang wakil presiden NU. Yang akan datang presiden. Gubernur pegang, bupati pegang. Namanya himmah namanya. Namanya apa? Soal nanti berhasil apa enggak itu takdir Allah. Tapi himmah harus begitu. Kanjeng Nabi Muhammad himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi du himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad itu himmahnya besar. Saya harus menang, Islam harus menang. Itu Nabi Muhammad itu, Bu. Ya itu Nabi Muhammad. Kalau mau disampaikan Nabi, kalau dinoak selesai Islam bakal berkembang. Bubar Islam sudah. Sahabat himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Islam tersebar di Nusantara ini. Kiai Hasyim Asy'ari himmahnya besar. NU harus besar. Namanya himmah namanya, Bu. Bukan nafsu ghadabiyah, bukan. Yang namanya apa? Bung Karno himmahnya besar. Indonesia merdeka. Apapun konsekuensinya, risikonya harus merdeka. Himmahnya besar namanya. Monggo panjenengan himmahnya yang besar. Ayo bunyi bareng, yang terutama laki-laki terutama. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah, apa? Pengen urip seneng, omahe bagus, uangnya banyak, mobilnya mewah, istrinya cantik. Namanya syahwatiyah namanya. Makannya enak, tidur enak. Itu nafsu syahwatiyah. Matastahi hil anfus. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya kaya, fakir miskin, yatim piatu, akhirnya sekolahkan semuanya gratis. Akhirnya bangun masjid ini. Kalau saya kaya, niat saya badan bagus kan niatnya itu? Niatnya bagus, caranya baik, tujuannya ibtigha amardhatillah, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah, apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. Kemuliaan, harga diri harus dibangun dengan azimah. Maka NU butuh duit. Bukan berarti harus proposal, tidak. Jangan bikin proposal, tapi caranya mandiri kayak Amin. Jangan proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, waktu Kanjeng Nabi apa? Melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar, gede dulu pokoknya. Setelah dilihat mukanya kosong, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Ada orang bangun dari kuburan tinggi besar, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Nabi Muhammad tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, itu siapa itu? Oh, itu umat panjenengan yang sering bikin proposal. Ya, bahasa itu bukan proposal, kathirus su'al, yang rajin minta-minta. Nanti bangun di kuburan gak ada dagingnya mukanya. Oleh karena itu NU harus mandiri, jangan mengandalkan bantuan. Kalau punya program besar wajar minta bantuan, bikin universitas, bikin rumah sakit, wajar lah. Kalau hanya rapat, di Maulid Nabi masa proposal, Maulid Nabi punya acara anti proposal gitu. Kalau bikin universitas biayanya miliaran, pantas lah bikin proposal gitu ya. Namanya apa namanya?
apa namanya? Lupa tuh. Apa namanya? Azimah apa? Saya harus kaya. Ayo. Cilanang jawab. Jauh dari Cilanang jauh. Ayo tangannya angkat. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat. Oh, dah. Terakhir. Kalau sudah Banyu Asin, masyarakatnya cerdas, akhlaknya mulia, disiplin, sadar hukum, tertib, kaya, sejahtera, ahli ibadah sholat, rumahnya 2 tingkat, mobilnya Innova, rata-rata itu semua gitu. Agamanya kuat, akhlaknya kuat, dan kaya. Namanya, ayo apa tadi namanya? Kalau pinter namanya mutakof, kalau kaya namanya mutahadir, hadoroh. Kalau dua-duanya ada orang kok beriman, cerdas, pinter, sarjana, dan kaya, namanya mutamaddin. Apa? Madinah. Jadi Kanjeng Nabi itu membangun negara Madinah. Apa itu? Negara yang masyarakatnya beriman, berakhlak, berbudaya, cerdas, pinter-pinter, dan kaya sejahtera. Itu maunya Kanjeng Nabi itu. Mudah-mudahan Banyu Asin menjadi Madinah. Kapan? Kira-kira kapan? Masyarakatnya semuanya beribadah, berpendidikan, sadar hukum. Kalau sadar hukum, polisi nganggur, nggak ada pelanggaran. Di Tokyo nggak ada polisi, supir tertib dewe-dewe. Kapan Banyu Asin kayak gitu ya? Nggak perlu polisi, nggak ada maling. Nih, pejabat di Tokyo tidak ada yang korupsi. Saya tanya kenapa? Bukan takut neraka, orang neraka. Bukan takut neraka, bukan takut di penjara, takut ditiru anaknya. Kalau saya korupsi, anak saya pasti niru. Kalau anak saya korupsi, nanti anaknya juga niru, cucu berarti. Kalau cucu niru, anaknya juga niru, korupsi lagi. Berarti nanti akan lahir sebuah keluarga besar koruptor. Itu yang ditakuti orang Jepang. Orang di neraka, orang di neraka. Nggak ngerti neraka, nggak disiksa, nggak takut penjara. Takut apa? Ditiru anaknya. Paham betul? Tahu mama ini ya. Ada orang tua narkoba, mabok-mabokan, anaknya pasti niru betul. Niru. Kerjanya orang tuanya gaplek. Domino, taruhan, judi, anaknya niru betul. Monggo, kapan moga-moga Banyu Asin jadi Madinah. Jadi apa? Masyarakatnya beragama, berakhlak, berpendidikan, dan kaya sejahtera. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.